Shalom, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam, semua ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan, yang artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bekerja lebih baik, untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali Mana Rema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, karunia dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana Tuhan sudah melindungi kami hingga kami boleh beristirahat, tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh bangun Tuhan, dan kami akan memulai semua aktivitas kami. Untuk itu mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini dengan judul Sabar Menanti Janji Tuhan. Ya, Tuhan minta kita bersabar di dalam menghadapi masalah situasi yang sulit pada saat ini. Biasanya manusia menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah di dalam kehidupannya, manusia sulit untuk bersabar. Emosi akan timbul dan bangkit dengan rasa marah yang tidak dapat dibendung. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bersabar menanti janji Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus sudah mengetahui bagaimana sifat dan karakter manusia. Oleh karena itu dia menekankan dalam hal ini kita harus menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Kami ini adalah orang-orang percaya. Kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus memiliki karakter yang berbeda seperti dengan dunia. Oleh karena itu di sini dituliskan, hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah tata cara hidup kita, karakter kita, sifat-sifat kita, bahwa kita ini adalah orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bahkan dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus menunjukkan karakter yang berbeda, yaitu di dalam hal apa? Menahan diri dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat memicu kemarahan kita. Emosi karakter kita kadang-kadang itu akan tampak sebenarnya karakter kita itu adalah sebagai gimana? Apa kita masih memiliki karakter seperti orang-orang dunia? Namun firman Tuhan mengatakan ya, kita harus bersabar menanti janji-janji Tuhan. Memang saya akui dalam situasi yang sulit ini, ya, manusia selalu dicekam dengan perasaan takut karena penyakit COVID pandemi yang tak kunjung selesai ini. Yang kedua, masalah ekonomi yang mencekam dalam kehidupan kita. Perusahaan banyak yang rugi, perusahaan banyak yang tutup, karyawan banyak yang dirumahkan, bekerja sulit. Namun, mengapa firman Tuhan lewat tulisan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa kita harus tetap bersabar
dalam situasi seperti ini, tunjukkanlah karakter kita, bahwa kita ini adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Kita mampu bersabar, kita mampu menahan diri kita di dalam situasi yang sulit seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam hidup kita pada zaman akhir ini, berbagai macam dan tantangan menimpa yang ingin menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi biarlah kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dan kita harus tetap yakin sebagaimana yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus pun mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Namun kenapa dia masih bisa bertahan? Rasul Paulus bisa bertahan dengan segala kesabarannya, menahan diri, karena dia yakin bahwa segala perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu harus ada dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tidak perlu kita ikut resahnya dunia. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Keresahan menimpa, segala masalah menimpa, beban hidup yang semakin berat, seakan-akan kita tidak mampu untuk menahan dan memikulnya. Namun satu hal yang penting bagi kita, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap bersabar, menanggung segala penderitaan, menanggung segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kesesakan dan kesukaran ini dialami oleh semua manusia di muka bumi pada saat ini. Semua manusia menderita. Tapi biarlah kita tetap bertahan. Bertahan. Kita ikut Tuhan dengan setia. Karena janji kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Seringkali kita takut dengan masa depan kita. Tapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus pegang teguh kebenaran firman itu di dalam hidup kita, agar hidup ini kita tidak terjatuh di tengah jalan situasi yang seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Ya, hanya di dalam Dia, karena Dia yang memberi kekuatan. Biar kita minta kekuatan itu sepanjang hari, sepanjang saat, agar kita jadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang teguh, yang tangguh, dan mampu bersabar di dalam situasi apapun juga. Karena kita tahu di balik segala perkara ini ada janji Tuhan yang indah. Ada pertolongan Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, ya, ini Rasul Paulus, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan, ya. Ini surat Rasul Paulus. Dia menuliskan, seharusnya aku ini orang yang tidak perlu mendapat pengampunan.
karena aku ini adalah orang yang paling berdosa. Demikian beratnya tanggungannya ada di dalam hidup Rasul Paulus itu. Namun di sini Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, kesabaran yang luar biasa. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini tujuan kita semua. Kita percaya dengan tujuan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memiliki hati yang panjang sabar. Tuhan Yesus selalu memikirkan kehidupan kita orang-orang percaya agar kita semua memperoleh hidup yang kekal, mencapai satu hidup yang kekal. Biarlah lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam kita menghadapi segala masalah kita mau tetap bersabar. Dan kita mampu bersabar. Karena apa? Karena segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Biasanya aku tidak bisa sabar, tapi lewat kebenaran firman pada pagi hari ini aku bisa bersabar. Karena apa? Karena segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman-Mu sudah memberi kekuatan bagi kita. Bahkan Tuhan mengajarkan agar kita semua boleh tetap bersabar di dalam menghadapi masalah, tekanan hidup yang sulit pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, di balik ke segala kesabaran kami Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan yang perkasa, yaitu kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami, yang boleh menuntun hidup ini Tuhan, lewat perjalanan hidup di dunia yang sulit ini, sampai kita tiba di rumah Bapa di surga yang mulia. Terima kasih Bapa di surga, sertai setiap langkah perjalanan hidup kami dari pagi ini sampai malam nanti, hanya di dalam pertolongan penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mereka boleh dikuatkan, berikan kekuatan untuk bersabar Tuhan, agar mereka semua Tuhan boleh tetap taat menanti dengan kesabaran janji-janji-Mu yang luar biasa itu. Berkati Tuhan bagi kami yang sudah mendengar pada pagi hari ini Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam hidupnya. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, angkat segala beban hidupnya Tuhan. Agar kami semua boleh hidup tetap di dalam satu sukacita, di dalam satu anugerah-Mu. Demikian juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan COVID pandemi ini Tuhan segera lalukan dari muka bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan segera pulihkan Tuhan ekonominya, seluruh rakyatnya dipulihkan Tuhan. Agar kami semua boleh hidup Tuhan di dalam situasi yang penuh dengan keamanan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.